Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang pembahasan soal-soal logaritma yang telah kita jelaskan beberapa minggu yang lalu untuk persiapan formatif minggu depan. Untuk soal yang pertama yang kita bahas adalah ini penjumlahan dan pengurangan logaritma. Basisnya sama 4. 4 log 256 ditambah 4 log 16 dikurangi 4 log 64. Nah, ingat sifat-sifat logaritma ya. Basisnya sama, maka kalau penjumlahan adalah dikali. Kalau pengurangan berarti pembagian. Maka kalau basisnya sama, digabung jadi 1 menjadi 4 log 256 dikalikan 16 ya, penjumlahan, pengurangan berarti dibagi dengan 64 berarti per 64. Kita bagi 256 dibagi 64 itu adalah 4 ya. Berarti 4 log 4 kalikan 16 berarti sama aja dengan 4 log 64. Dan 64 ini kita sederhanakan lagi berarti menjadi 4 pangkat 3 ya, 4 pangkat 3. Ingat sifat pangkat berarti pangkat turun ke depan berarti nilainya sama dengan 3. Ini coret ya, di hasilnya sama dengan 3. Untuk soal selanjutnya nomor 2, 25 pangkat, ini pangkat 5 log 7 kalikan 2 pangkat 8 log 27 kalikan akar 5 pangkat 5 log 100. Semuanya ada 5 dan 7. Nah, kita sederhanakan, ini pangkat 25 berarti menjadi 5 pangkat 2 ya. Kemudian basis pangkatnya di sini menjadi 5 log 7 dikalikan 2, 8 berarti jadi 2 pangkat 3 ya, berarti ini log 27 jadi 3 pangkat 3. Nah, ini saya kurungin ya, maaf ini yang saya kurungin di sini, ini sebagai basisnya. Berarti ini akar 5, berarti akar 5 itu adalah 5 pangkat setengah 5 log 100, 10 pangkat 2. Gimana? Kemudian bagaimana? 2, karena 2 ini ada di depannya pangkat di sini 5 log 7, maka 2 itu pindahkan ke sini. Berarti menjadi 5, ini 5 log 7 kuadrat. 2 pindahkan ke atas 7. Kemudian dikalikan dengan 2, 3 pindahkan ke sini, berarti menjadi basisnya berarti menjadi 2 log 3 kalikan 3 pindah ke sini berarti menjadi 3/3 kalikan 5. Nah, setengah karena di depannya log ini berarti sama aja dengan perkalian pangkatnya di sini. Ini menjadi pangkat ya, karena perkalian dengan log, maka ini kembalikan ke setengah berarti menjadi kembalikan kedua jadi 5 log 10 pangkat 2 ya, pangkat setengah ya, berarti menjadi 7 kuadrat ya. Karena ini sudah 5 sama, maka menjadi langsung sifatnya logaritma menjadi 7 kuadrat. 2 sama berarti 3/3 1 berarti kalikan 3. Dan 5 juga sama kan hilang, berarti menjadi 10 pangkat 2 kalikan setengah 1 berarti menjadi 10. Jadi ini menjadi berapa?
7 kuadrat 49 kalikan 3 kalikan 10. Berarti sama dengan 49 kali 3 10, berarti jadi 1470. Jadi ingat ya, berarti kamu harus ingat sifat-sifat logaritma itu bagaimana. Ini bilangan dipangkatkan dengan logaritma, berarti dihilangkan ini ya, langsung hilang semua 5 ini log 7, tinggal 7 kuadrat 49 dan selanjutnya. Soal yang ketiga, jika diketahui 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q, maka tentukan nilai dari 2 log 75 dengan nilai P dan Q. Nanti hasilnya ada P dan Q. Berarti kita selesaikan dulu di sini. 2 log 75 kita sederhanakan menjadi 2 log 75 adalah perkalian dengan 25 kalikan 3. Ya, berarti menjadi 2 log 25, berarti itu adalah 5 pangkat 2 kalikan 3. Perkalian berarti kita rubah menjadi penjumlahan logaritma, berarti menjadi 2 log 5 pangkat 3 ditambah 2 log 3. Nah, ada pangkat 3-nya, turunkan ke depan, berarti jadi 3 kali 2 log 5 ditambah 2 log 3. Nah, sudah menjadi 2 log 5 dan 2 log 3, kita tinggal masukkan aja 2 log 5 itu apa? Karena 2 log 5 adalah Q, maka menjadi 3 Q. Ditambah 2 log 3 karena P, berarti sama dengan P. Jadi 2 log 75 nilainya adalah 3Q plus P. Untuk soal selanjutnya, nomor 4. Ini tentang persamaan logaritma. Ini 2 log 3x min 7 sama dengan 3. Nah, ini persamaan, maka penyelesaiannya ada 2 cara di sini. Bisa kita jadikan log kiri kanan atau diubah ke dalam bentuk pangkat. Kita coba yang pertama. Cara yang pertama, misalkan, berarti kita samakan dengan gini. 2 log 3x min 7 sama dengan, kita kiri kanan menjadi logaritma, berarti menjadi 2 log, ini ke arah basis 2, berarti menjadi 2 pangkat 3. Ya. Udah. Basisnya sama, ini 2 log coret ya, berarti tinggal 3x min 7 sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, udah kita selesaikan, kita samakan, berarti 3x sama dengan 8 min 7 pindahkan, berarti plus 7, berarti sama dengan 15. Ini 3x, maka x sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Jadi nilai x-nya adalah sama dengan 5. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua bagaimana? Cara kedua berarti kita gunakan sifat pangkat. Ingat, kalau A log C sama dengan B, maka ubah dalam bentuk pangkat, berarti menjadi C sama dengan A pangkat B. Ya, berarti dari persamaan ini 2 log 3x min 7 sama dengan 3, maka yang sebagai C adalah 3x min 7. Maka jadi 3x min 7 sama dengan A-nya apa? A-nya adalah 2. Berarti 2 pangkat 3. Berarti sama aja dengan 3x min 7 sama dengan 8. Berarti sama, nyampe sini sudah. Jadi ini 3x sama dengan, jadi 15 ya, 8 tambah 7, maka x sama dengan 5. Sama seperti ini tadi caranya. Karena langkah-langkahnya di sini sama ya. Saya singkat seperti ini.
Jadi kamu kiri kanan jadikan log atau kita jadikan dalam bentuk eksponen. Terserah mau pakai cara yang mana, yang lebih kamu mudah. Oke, paham ya? Jadi nilai X-nya adalah sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan. Maaf, ini 5 ya. Soal kelima. 3 log X plus 6 dikurangi 3 log X min 2 sama dengan 2. Ingat, karena basisnya sama 3, ini persoal persamaan juga. Karena ada pengurangan, berarti itu adalah pembagian. Berarti menjadi 3 log X plus 6 dibagi dengan X min 2. Ya, sama dengan, karena ini 2, ingat, kalau kiri kanan jadikan logaritma, berarti di sini menjadi 3 log, karena basisnya 3, berarti 3 log berapa? Menjadi 3 pangkat 2. Ya. Dan 3 log habis, berarti persamaan ini menjadi X plus 6 per X min 2 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi kita selesaikan, pindahkan ke kanan ini untuk penyebutnya, berarti menjadi X plus 6 sama dengan 9 kalikan X min 2. 9 kalikan X min 2 itu menjadi 9X min 18. Ini tetap X plus 6. Kita gabungkan X dengan X, maka menjadi nih 9X dikurangi X berarti menjadi 8X. X ditambah 18 pindahkan berarti menjadi 24. Maka nilai X sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi nilai X ketemunya untuk persamaan ini X sama dengan 3. Oke. Nah, paham ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal ke-6. Ini bentuk persamaan persamaan logaritma. Oke. Ingat di sini X plus 1 log X kuadrat min 3 sama dengan X plus 1 log X plus 3. Ini basisnya sama. Ya. Basisnya sama, maka ingat sifatnya logaritma. Ingat sifat logaritma, ingat ya, bentuk logaritma kan ini berarti A log fx, ya, maka dengan syaratnya itu adalah basisnya harus A lebih besar dari 0 dan A ya tidak boleh sama dengan 1. Oke. Dan juga untuk fx itu lebih dari 0. Maka penyelesaian ini kalau basisnya sama berarti menjadi, ya saya ulang lagi, berarti menjadi X kuadrat min 3 sama dengan X plus 3. Ya, dengan syarat karena A lebih dari 0 maka A nya ini X plus 1, maka X plus 1 sini harus lebih dari 0. Dan juga X plus 1 tidak boleh sama dengan 1. Ini syarat sesuai dengan ini. Ya. Maka ini kita selesaikan menjadi, kita gabungkan menjadi persamaan kuadrat menjadi X kuadrat min X, ya, min 6 sama dengan 0. 3 pindahkan ke kiri. Berarti menjadi persamaan kuadrat difaktorkan berarti menjadi X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Maka didapat
X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Atau ya, ini kita bukan hasil penyelesaian di sini, maka kita harus masukkan ke syaratnya di sini. Nah, jika untuk X sama dengan 3, maka apakah nilai X plus 1-nya lebih dari 0? Nah, dimasukkan, berarti X-nya sama dengan 3, berarti 3 ditambah 1, nilainya sama dengan 4. Dan 4 itu dia lebih dari 0. Nah, karena lebih dari 0 sama dengan ini ya, maka dia X sama dengan 3 itu memenuhi. Oke, untuk bagaimana untuk X sama dengan min 2? Kita coba X sama dengan min 2. Kita masukkan ke dalam X plus 1. Apakah dia lebih dari 0? Nah, kita lihat. Min 2 dimasukkan X-nya min 2 ditambah 1, nilainya sama dengan min 1. Dan min 1 ini kurang dari 0. Dan tidak sama karena di sini harus lebih dari 0 dan dia kurang dari 0. Maka nilai X sama dengan min 2 berarti tidak memenuhi. Jadi nilainya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah hanya 3. Paham ya? Jadi karena X sama dengan min 2 tidak memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan 3. Soal yang ke-7. 2 log X kuadrat min 7X kurang dari sama dengan 2 log 18. Ingat basisnya sama, ini adalah masuk pertidaksamaan. Maka pertidaksamaan di sini ada syaratnya ya. Ingat logaritma itu selalu ada syarat untuk numerusnya lebih besar dari 0. Maka di sini ada 2 kali pengerjaan ya. Syarat numerus berarti ada 2 penyelesaian, berarti ini ada kerjakan dulu syarat numerus. Syarat numerus berarti ini numerusnya yang ini, berarti menjadi X kuadrat min 7X ini harus lebih dari sama dengan 0. Maaf, lebih dari tanpa sama dengan ya, lebih dari 0. Maka ini kita faktorkan, berarti menjadi X kalikan X min 7 lebih dari 0. Maka ini didapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 7. Jadi kalau lebih dari 0, kalau di dalam garis bilangan gini ya, berarti ini 0, 7, ini plus, min, plus karena lebih ya. Nah, lebih, maka di sini lebih ambil yang positif. Jadi ini. Jadi ini menjadi X kurang dari 0 atau X lebih dari 7. Itu syarat numerus. Kemudian yang kedua, itu adalah syarat pertidaksamaan dari soalnya. Maka karena basisnya sama, 2 log sama 2 log, maka pertidaksamaan langsung berarti menjadi, ingat ya, kalau basisnya lebih dari 1, maka pertidaksamaannya tetap kan ya, berarti menjadi X kuadrat min 7X kurang dari sama dengan 18. Kita selesaikan, berarti menjadi X kuadrat min 7X min 18 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan, faktornya berarti menjadi X min X-nya, berarti perkalian berapa? Kalau dikalikan jadinya min 18, kalau ditambah menjadi min 7, berarti menjadi min 9 plus 2. Ini tetap kurang dari 0. Didapat X sama dengan 9 dan X sama dengan min 2. Kalau kurang berarti di sini garis bilangannya berarti min 9, min 2 dan 9 plus min plus. Kurang berarti kita ambil yang minus. Ya.
Terus bagaimana himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari ini semua. Kalau ini kita gabungkan jadi satu, berarti menjadi gimana? Coba saya gabungkan. Berarti saya buat garis bilangan lagi. Yang ini 0, ini 7. Ya, karena ini tadi pertidaksamanya tanpa sama dengan, berarti ini tidak lubang. Saya tadi ini belum dikasih lubang ya. Ini lubang, garis. Kemudian ini ada sama dengan, berarti ini adalah tertutup, bulat seperti ini ya. Kemudian ini ya, ini tadi ke kiri, ke kanan sesuai dengan ini. Kemudian yang kedua kita gabungkan lagi, min 2 berarti lebih ke sini ya. Min 2 9 lebih ke sini 9. Karena ini tertutup berarti bulat penuh seperti ini. Nah, min 2 sampai 9 berarti seperti ini. Ya. Jadi himpunan penyelesaian adalah arsiran dari ini semua yang mendapatkan antara arsiran atas dengan arsiran bawah. Berarti di sini dibatasi oleh garis ini. Ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah antara min 2 sampai 0 dan antara 7 sampai 9. Berarti ini adalah min 2 sampai 0. Ini adalah 7 sampai 9. Jadi, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya adalah jadi X demikian hingga antara min 2 sampai 0 berarti menjadi X lebih dari sama dengan min 2 karena ini tertutup ya. Berarti pakai sama dengan, nah ini bolong, maka ini kurang dari 0. Atau X itu lebih dari 7 dan bolong ya, dan kurang dari sama dengan 9 karena ini tertutup untuk X bilangan real. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari soal ini tadi. Oke, gimana? Bisa memahami? Untuk soal yang ke-8 yaitu 5 log X kuadrat kurang dari sama dengan 2. Ya. Berarti bagaimana? Kalau bedanya di sini tadi ya, sudah ada logaritma, berarti ini hilang basisnya sama, maka tinggal angkanya saja. Kalau dengan soal ini nggak ada basis ya, nggak ada logaritmanya, maka caranya berarti bisa kita rubah jadi kita tambahkan dengan logaritma di sininya, atau kita ubah menjadi bentuk pangkat. Kalau kita logaritma bisa kita selesaikan seperti yang soal yang tadi, berarti menjadi 5 log X kuadrat kurang dari sama dengan, ini basisnya 5, berarti menjadi tetap 5 log, jadi 5 pangkat 2 ya. Ingat, basisnya lebih dari 1, maka pertidaksamanya tetap, berarti kurang dari tetap kurang dari, berarti menjadi X kuadrat kurang dari 5 kuadrat 25. Karena ini menjadi bentuk kuadrat, maka kita selesaikan menjadi X kuadrat min 25, berarti kurang dari sama dengan 0 ya. Lihat pertidaksamaan sebelah kanan harus 0. Jadi ini persamaan kuadrat juga, maka kita harus faktorkan, berarti menjadi X min 5 dan X plus 5 ya, kurang dari 0. Maka ini ketemu X sama dengan 5 dan X sama dengan min 5 ya. Jadi ini adalah langkah kedua ya, maaf ya, saya langsung tadi numerusnya belum langsung pertidaksamaan. Kemudian yang ini adalah numerusnya. Berarti ini tadi kita masukkan garis bilangan dulu, atau saya gabung, berarti ada dua cara tadi. Kalau saya tadi gabung garis-garis lagi, pertama ini kita buat garis-garis lagi. Nah sekarang saya buat langsung nanti jadi satu aja untuk lebih cepatnya ya. Langkah kedua tadi syarat numerus. Nah syarat
numerus. Syarat numerusnya, karena numerusnya adalah x kuadrat, maka x kuadrat itu lebih dari 0 ya. Maka di sini nanti x maka lebih dari 0 ya. Oke. Ya, x kuadrat lebih dari 0, maka nilai x-nya bisa lebih dari 0 atau bisa juga x kurang dari 0. Karena x kuadrat pasti nilainya baik positif dan negatif pasti nanti menjadi lebih dari 0. Ya, jadi artinya di sini adalah semua bilangan real. Kita gabungkan jadi satu. Syarat numerus tadi ini 0, berarti bisa ke kiri, bisa ke kanan. Berarti ini memenuhi semuanya. Ya. Kemudian untuk yang persyaratan hitungan yang kedua tadi kita gabungkan. Ini berarti min 5 dan ini 5. Ya. Ini plus min plus, karena tidak samaannya kurang, maka ada di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya mana? Jadi gabungan dari keduanya jadi seperti ini. Jadi antara min 5 sampai 5. Karena ini tertutup ya. Jadi ini tertutup seperti ini. Udah selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x demikian hingga x itu lebih dari sama dengan min 5 kurang dari sama dengan 5 untuk x bilangan real. Nah, ini selesai. Gimana? Bisa memahami ya? Kita lanjutkan untuk soal yang ke-9, yaitu setengah log x min 4 lebih dari sama dengan 3. Nah, maka pertama kita cari dengan syarat numerus. Numerusnya apa? X min 4. Berarti x min 4 lebih dari 0, maka x lebih dari 4. Kemudian yang kedua, pertidaksamaannya. Berarti ini tadi setengah log x min 4 lebih dari sama dengan 3. Berarti sesuai dengan basisnya. Berarti menjadi setengah log ini setengah pangkat 3. Ya. Oke. Sudah sama basisnya setengah, dan ingat kalau A itu antara 0 sampai 1, maka pertidaksamaannya berubah. Maka kalau ini lebih, berarti ini menjadi kurang. Gitu ya. Ingat-ingat, ini berarti menjadi x min 4, ini setengah pangkat 3, berarti menjadi 1/8. Oke. Berarti udah, kita tinggal selesaikan. Berarti menjadi x kurang dari sama dengan min 4-nya pindahkan, berarti menjadi 1/8 ditambah 4. Berarti menjadi x kurang dari sama dengan 4/8. Atau dirubah jadi pecahan biasa, berarti menjadi x kurang dari sama dengan 33/8. Nah, ini x kurang dari 33/8. Kemudian x-nya lebih dari 4 untuk syarat numerus. Maka kita gabungkan garis bilangannya, berarti menjadi ini 4 ya, lebih dari 4 berarti ke kanan. Ini bolong gini. Kemudian yang kedua garis bilangan yang ini 33/8, 33/8 berarti nilainya adalah ini ya, 4 lebih kan, berarti ini adalah 33/8. Karena ini pakai sama dengan, berarti tertutup, kurang dari berarti ke kiri ya. Nah, jadi arsiran double-nya mana? Berarti adalah batas antara keduanya ya.
Jadi dibatasi antara 4 sampai 33/8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah berarti X sedemikian hingga berarti X itu dibatasi oleh lebih, karena ini ke kanannya 4 berarti lebih dari 4, ke kirinya 33/8, maka dia kurang dari sama dengan 33/8 untuk X bilangan real. Ingat, karena ini tadi tertutup ya, maka ini pakai sama dengan. Dan ini kalau terbuka berarti tanpa sama dengan. Jadi pahami ya bentuk-bentuk ketidaksamaan itu. Kalau pertidaksamaan tanpa sama dengan dan pakai sama dengan bagaimana? Oke, gimana? Bisa memahami soal nomor 9? Semoga bisa Pak. Oke, kita lanjutkan soal 10 tentang aplikasinya, yaitu ini dalam waktu 4 jam jumlah koloni suatu bakteri berlipat menjadi 2 kali jumlah sebelumnya. Jika dalam waktu 1,5 hari jumlah koloni bakteri itu mencapai 4096. Berapa jumlah koloni itu mula-mula? Berarti ini adalah rumus ini tentang pertumbuhan. Ingat rumusnya pertumbuhan, yaitu PT sama dengan P0 kalikan, karena ini adalah 2 kali, berarti menjadi 2 pangkat T per D. Nah, per D, D-nya di sini adalah setiap 4 jam. Berarti D-nya sama dengan 4. Ya. Dan mencapai 4096 berarti itu adalah sebagai PT-nya, pertumbuhan akhirnya 4096. Yang ditanya adalah mula-mula, maka P0-nya berapa? Ya, udah. Berarti kita selesaikan, berarti ini menjadi 4096 sama dengan P0 yang dicari dikalikan 2 pangkat T. Lah, T-nya berapa? Karena ini adalah 1,5 hari, nih 1,5 hari berarti sama dengan, ingat kalau 1 hari dan ini adalah 4 jam, D-nya adalah 4 jam, ya berarti harus kita rubah dalam bentuk jam. 1,5 hari berarti 1 itu adalah 24 jam dan setengahnya berarti itu adalah 12, maka berarti menjadi 36 jam. Maka T-nya adalah 36/4. Jadi P0 kali berarti 2 pangkat 36/4 itu berapa? 9. Ya, ini 409 tetap. Nah, P0 sama dengan 2 pangkat 9 itu nilainya 512. Dan ini tetap 4096. Maka bisa didapat, maka P0 sama dengan, jadi 4096 per 512. Jadi nilai P0 berarti sama dengan 8. Ya, jadi koloni mula. Oke, soal berikutnya nomor 11, yaitu tentang Anissa mendepositokan uangnya pada suatu bank yang memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Jika uang Anissa yang didepositokan itu sebesar 10 juta ya per tahun, dan jika uang Anissa yang didepositosikan sebesar 10 juta, berapa uang Anissa setelah 5 tahun? Berarti ini pakai rumus Ayo. Ya, oke, pertumbuhan juga, ya. Oke, di sini ingat rumusnya, yaitu kemarin MN sama dengan M0 kalikan 1 plus R pangkat N, dimana R-nya adalah 20%. Oke. MN
setelah 5 tahun. Berarti MN sama dengan ini. MO nya berapa? MO nya adalah uang Anissa sebesar 10 juta. Berarti ini adalah 10 juta kalikan 1 plus R. R nya R sama dengan, karena 20%, maka sama dengan 20 per 100. 20 per 100 berarti sama dengan 0,2. Ya, berarti menjadi ini 0,2 pangkat N. N nya adalah Anissa setelah 5 tahun, maka N nya sama dengan 5. Oke, jadi ini menjadi 10 juta. 1 tambah 0,2 berarti menjadi 1,2 pangkat 5. Ya, berarti ini 10 juta 1,2 pangkat 5 itu adalah nilainya berapa? Kamu pangkatkan by 1,2 pangkat 5 berarti menjadi 2,488832. Ini kamu hitung dulu 1,2 pangkat 5 itu berapa. Kemudian dikalikan dengan 10 juta berarti nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti menjadi 24 8 8 3 2 1 2 3 4 5 6 7. Ya, berarti menjadi berarti menjadi 24.883.200 rupiah. Jadi uang Anissa setelah 5 tahun adalah 24.883.200 rupiah. Jadi kalau seperti ini, kalau sudah berarti belajar tentang aplikasi eksponen ya, ini aplikasi eksponen pangkat ya, maka kamu bisa memperkirakan kalau mau menabung di bank itu bunganya dan nanti hasil akhirnya sampai berapa. Oke, soal berikutnya soal 12. Sebuah sepeda dibeli dengan harga 20 juta dan diperkirakan akan mengalami penyusutan harga sebesar 5% per tahun. Pada akhir tahun keberapa harga jual sepeda tersebut kurang dari 15 juta. Ya, ingat udah diketahui log 5, log 3, log 19. Karena nilainya MN ya, berarti pertumbuhan sama rumusnya dengan yang atas tadi. Berarti MN karena kurang dari 15 juta ya. Kemudian dengan bunganya R-nya adalah 5%. Harganya 20 juta, berarti MO-nya sama dengan 20 juta. Pada akhir tahun keberapa? Berarti yang ditanya adalah M. Maka berarti bisa kita masukkan ke dalam rumus. Maka karena MN itu kurang dari 15 juta, maka rumusnya adalah MN itu adalah MO kalikan 1 plus R pangkat N. Karena plus itu pertumbuhan dan ini adalah penyusutan, maka rumusnya adalah menjadi MO kalikan 1 min R pangkat N kurang dari 15 juta. Ya, 1 min R ya, karena dia penyusutan. Maka MO nya berapa? Tinggal dimasukkan aja, berarti 20 juta kalikan 1 min R, R-nya adalah 5%, berarti menjadi 5 per 100 pangkat N kurang dari 15 juta. Dan karena ini pangkat yang ditanya, maka kita harus pindahkan 20 jutanya, berarti menjadi 1 min 5 per 100 pangkat N kurang dari, berarti 15 juta dibagi dengan 20 juta.
kita hilang ya, 15/20. Nah, berarti di sini berapa menjadi? 1 min 5/100 berarti menjadi 100 dikurangi 5 berarti 95/100 pangkat N, kurang dari, maaf ya nggak kelihatan ya, kurang dari ini 15/20. 15/20 masing-masing kita kecilkan dibagi 5 berarti menjadi 3/4. Ya, kita lanjutkan. Karena yang ditanyakan adalah N ya, pangkat di sini, maka kita selesaikan turun tidak bisa ya, maka harus kita logaritmakan. Ya, dilogkan berarti menjadi log, ya sama-sama dilog, berarti 95/100 pangkat N, kurang dari, berarti ini menjadi log 3/4. Ya, log 3/4. Udah, kita selesaikan di sini. Pangkat logaritma berarti turun ke depan ya. Dan ingat di sini 3/4. Basisnya di sini yang diketahui tadi, ingat basisnya di sini kan basis 10 ya, basis 10 semua. Dan yang diketahui ini 53, maka nanti 34 tidak diketahui, maka saya pakai di sini ganti 3/4, berarti menjadi sama aja 75/100 ya. Berarti ini menjadi log 95/100 pangkat N, maka kurang dari log 75/100. Maka saya buat biar menjadi basis 10 ya, berarti 75/100. Pangkat N nya turun ke depan berarti menjadi N kalikan log 95/100 kurang dari log 75/100 ya. Ingat pembagian logaritma berarti itu ada sama dengan pengurangan. Dan tulisan maaf ya, 95 dan 75, maka kita harus selesaikan menjadi bilangan yang kecil-kecil seperti yang diketahui tadi, ada 5, 3, 19, berarti menjadi perkalian dari itu. Maka berarti ini menjadi N, ini adalah log 95, pembagian berarti menjadi min log 100 ya, kurang dari berarti menjadi log 75 min log 100 ya. Berarti ini menjadi N log 95 ini berarti kita selesaikan berarti menjadi 19 kalikan 5 dikurangi log 100 dikurangi kurang dari log 75 berarti sama aja dengan 5 kuadrat kalikan 3 atau 25 kalikan 3 min log 100 ya. Berarti ini menjadi perkalian 19 kalikan 5 berarti menjadi N log 19 ditambah log 5 min, nah log 100 ini basis 10 berarti nilainya sama dengan 2 ya, kurang dari berarti ini menjadi log 5 kuadrat ditambah log 3 min log 100 berarti min 2 ya. Ini berarti menjadi N log 19 ditambah log 5 dikurangi 2 kurang dari, karena 2 ini sebagai pangkat berarti saya turunkan ke depan berarti menjadi 2 log 5 ditambah log 3 min 2
Nah, berarti sudah menjadi 19, 5, dan 3. Kita masukkan semuanya dengan yang diketahui tadi. Karena yang diketahui tadi, log 5 adalah ini, maka saya gabungkan di sini. Ya. Dengan yang diketahui ya, saya tuliskan di sini. Berarti menjadi ya n log 19 ini ya, log 19 adalah dari 1,2787 ditambah log 5, log 5 nya adalah 0,6989 dikurangi 2, berarti kurang dari 2 log 5, berarti 2 kali log 5 nya adalah 0,6989 ditambah log 3 adalah 0,4771 min 2. Berarti ini menjadi n, kita jumlahkan ini semua, berarti menjadi berapa? Dan ini juga kita jumlahkan, kalikan, kemudian dijumlahkan, berarti menjadi oke. Setelah kita hitung jumlahkan ya, berarti hasilnya adalah ini min 0,0224 kurang dari, ini kita hitung semuanya menjadi min 0,1251. Ya, yang dicari adalah n, maka n kurang dari min 0,1251 dibagi min 0,0224, maka nilainya adalah ini dibagi menjadi 5,56. Nanti kamu hitung ya. Jadi n nya adalah kurang dari 5,56. Ya, jadi maksudnya adalah berarti itu adalah 5 tahun ya, jadi 5 tahun dan 0,56 tahun, maksudnya seperti itu. Berarti kita harus jadikan bulan ya, 0,56 tahun, maka ini 5 tahun, 0,56 dikalikan tahun, berarti jadikan bulan, berarti 12 bulan. Berarti menjadi 5 tahun ini ditambah ya, ini ditambah, nah 0,56 kali oke, berarti ini tadi 0,56 kalikan 12, berarti itu sama dengan 6,72 bulan. Berarti menjadi ini, berarti menjadi 5 tahun ditambah 6 bulan ditambah 0,72 bulan, berarti menjadi 72 bulan. 0,72 berarti 0,72 kalikan 30 hari, berarti menjadi 21 hari. Jadi tabungannya itu akan kurang dari 15 juta, maka maaf bukan tabungan ya, tadi penyusutan ya, penyusutan sepeda itu harganya kurang dari 51 juta, berarti menjadi 5 tahun, berarti pada akhir tahun, berarti akhir tahun ya kelima, berarti akhir tahun pada 5 tahun 6 bulan 21 hari. Oke, ya. Dan pertanyaan tadi adalah akhir tahun ke berapa? Berarti adalah akhir tahun ke-5. 5 tahun lebih 6 bulan 21 hari. Oke, sekian dari saya pembahasan kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.